Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini saya membawa informasi pengumuman ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Bapak Ibu untuk formasi jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk menjadi pegawai P3K di Kementerian Sosial, nah ini ada pengumuman resmi dari Kemensos Bapak Ibu yang ditandatangani tanggal 20 Desember, berarti 3 hari yang lalu Bapak Ibu ya, dari Kementerian Sosial membuka peluang untuk menjadi P3K formasi jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2022 Bapak Ibu. Saya bacakan ya, izin bacakan untuk surat pengumuman ini Bapak Ibu. Formasi yang dibutuhkan untuk di Kementerian Sosial ini ada 156 formasi ya. Jadi ada 156 formasi, yaitu untuk formasi yang dibutuhkan. Rincian formasinya adalah di sini ada kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Baik, nanti kita lihat lampirannya. Kemudian dari 156 formasi itu nanti penempatannya di mana? Ini ada 6 untuk ditempatkan. Yang pertama di Sekretariat Jenderal, kemudian di Inspektorat Jenderal, kemudian untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, kemudian Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, kemudian Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, kemudian Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, itu ada 6 unit kerja penempatan bagi Bapak Ibu nanti yang lolos untuk seleksi P3K di Kemensos ya, Kementerian Sosial. Kemudian juga ada penempatan di unit pelaksana teknis UPT ya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Misalnya di sini di sentra terpadu Bogor, Bekasi, Surakarta, Temanggung. Kemudian di sentra ini Aceh Besar, Medan, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cimahi, Pati, Purwokerto, Magelang, Banjarbaru, Bali, Kupang, Mataram, Makassar, Goa, Palu, Manado, dan Ternate, Kendari. Nah itu Bapak Ibu ya untuk di UPT, yaitu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial. Nah, persyaratan pelamar Bapak Ibu, ada persyaratan umum tentunya. Saya bacakan nanti sekilas dan bisa Bapak Ibu nanti unduh ya. Di deskripsi nanti saya lampirkan surat ini. Persyaratan pelamar, pertama persyaratan umum, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun. Oke. Kemudian pada saat menyelesaikan pendaftaran online di laman di sscasn.bkn.go.id ya, berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada surat tanda tamat belajar atau STTB yang digunakan sebagai dasar untuk pelamar. Oke Bapak Ibu. Kemudian persyaratan umum yang kedua, tidak pernah dipidana dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ya, memiliki indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2,75. Minimalnya Bapak Ibu ya, 2,75 itu untuk IPK-nya ya. Kemudian sehat jasmani rohani, tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia, bersedia mengabdi pada Kemensos ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki pengalaman di bidang kerja, memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Oke. Kita langsung ke persyaratan khusus saja Bapak Ibu ya. Nah, untuk persyaratan khusus, persyaratan khusus pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk penyandang disabilitas Bapak Ibu ini, pelamar dapat
melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan, serta memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dibutuhkan pada hukuman ini. Pada saat melamar di SSCASN BKN, menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas. Oke. Melampirkan surat keterangan dokter, melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitasnya. Oke. Nah, ini berikut langsung Bapak Ibu ya, berikut daftar jabatan yang perlu melampirkan persyaratan wajib tambahan dan atau sertifikat sebagai tambahan nilai yang masih berlaku pada saat melamar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu banyak di sini ada instruktur ahli pertama, persyaratan wajibnya. Di sini ada persyaratan wajib tambahan, sertifikat keahlian dan sertifikat kompetensi dengan bidang keahlian. Ya, KKNI level 1, 2 dan 3. Baik Bapak Ibu, nanti saya lampirkan ya surat dari pengumuman ini. Dan sampai kapan pendaftaran ini Bapak Ibu? Ini pendaftaran sampai dengan tanggal, baik saya bacakan. Pelamar membuat akun SSCASN 2022 melalui laman ya di sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2023. Sampai tanggal 3 Januari ya, 2023. Oke, silahkan Bapak Ibu nanti di itu ya. Kemudian selanjutnya pelamar kembali login. Nah, menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan dengan ini. Pilih jenis seleksi, pilih formasi, unggah dokumen, cek resume dan akhir pendaftaran, cek kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Oke. Kemudian surat pernyataan 5 ini, poin 5 diketik menggunakan komputer materai ya 10.000 dan ditandatangani dengan pena warna hitam. Format surat pernyataan sesuai dengan lampiran 3 atau dapat diunduh pada laman. Oke. Ya. Berikutnya ini untuk pada saat pendaftaran pelamar dapat memilih lokasi seleksi. Nah, ini adalah beberapa alamat untuk pelamar yang dapat memilih lokasi seleksinya mau di mana. Ya, tentunya tergantung dengan alamat Bapak Ibu yang terdekat ya. Nah, ini jadwal seleksi, tahapan dan pelaksanaan seleksi. Untuk pelaksanaan pengumuman seleksi tanggal 20 Desember sampai tanggal 3 Januari, kemudian pendaftaran seleksinya tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasinya tanggal 12 sampai dengan 15 Januari 2023. Oke. Kita lihat lampirannya Bapak Ibu. Nah, ini lampiran 1 ya, lampiran 1 formasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kemensos. Nah, di sini juga ada jumlah formasi yang dibutuhkan di masing-masing jabatan. Misalnya ahli pertama instruktur ya, kemudian ada kualifikasi pendidikannya, ada jumlah formasi yang dibutuhkan termasuk penempatan. Jadi di sini di lampiran ini sudah ada jabatan yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkannya apa, jumlah formasinya berapa, sudah ada di sini termasuk dengan penempatannya di mana. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan ijazah yang dimiliki atau kepeminatan ya yang dimiliki, sesuaikan dengan formasi yang tersedia di Kemensos ini. Ya itu saja Bapak Ibu, terima kasih dan nanti silakan lebih detailnya nanti dibaca ya, saya lampirkan di surat ini nanti di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.